wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Asar Rahmadana dengan stambu 08320210085. Jadi untuk memenuhi tugas mata kuliah kearifan lokal dan modal sosial, saya akan sedikit menjelaskan mengenai dimensi kearifan lokal yang ada pada suku Baduy. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, kebiasaan, dan praktik yang dikembangkan oleh masyarakat setempat dalam menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya di sekitarnya. Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang turun-temurun dan menjadi identitas suatu kelompok atau komunitas. Mengenal suku Baduy. Jadi suku Baduy sendiri adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Banten dengan populasi yang cukup tinggi di Indonesia. Nah, suku ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, yang keduanya memiliki keunikan tersendiri. Nah, kehidupan suku ini bisa dibilang sederhana dan menyatu dengan alam. Mereka menjaga keseimbangan alam dan manusia di daerah mereka. Dimensi pengetahuan lokal. Jadi ada pandangan terhadap alam. Jadi suku Baduy memiliki pandangan yang sangat menjaga alam serta melestarikannya. Mereka tidak mengeksploitasi alam, melainkan menggunakan sumber daya alam seperlunya dan dengan prinsip pelestarian. Kemudian B, kesederhanaan dan toleransi. Jadi kearifan lokal suku Baduy juga tercermin dalam kesederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, menjaga ajaran tentang menjaga alam serta melestarikannya. Kemudian C, strategi pelestarian. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dalam melindungi masyarakat adat Baduy membutuhkan strategi yang tepat. Hal ini termasuk dimensi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, serta unsur mekanisme pengambilan keputusan. Kemudian D, pelestarian lingkungan. Suku Baduy dikenal sebagai masyarakat yang hidup berdampingan secara damai dengan lingkungan alam sekitarnya. Mereka memiliki aturan ketat terkait pelestarian alam, seperti larangan menebang pohon tanpa alasan atau menjaga sumber daya alam dengan baik. Kedua, dimensi nilai lokal pada suku Baduy terletak pada pandangan mereka terhadap alam semesta, kesederhanaan, dan toleransi terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi yang pertama itu pandangan terhadap alam. Masyarakat Baduy memiliki pandangan positif terhadap alam yang menjadikan mereka tidak mengeksploitasi alam dan menggunakan seperlunya yang ada di alam. Kemudian yang kedua, kesederhanaan. Masyarakat Baduy mengamalkan prinsip kesederhanaan yang menjadikan mereka tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan kekayaan material yang besar. Kemudian toleransi. Masyarakat Baduy memiliki toleransi terhadap lingkungan di sekitarnya yang menjadikan mereka tidak memiliki keinginan untuk mengubah lingkungan mereka. Kemudian kebahagiaan yang sederhana. Masyarakat Baduy memiliki kebahagiaan yang sederhana yang menjadikan mereka tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan kekayaan material yang besar. Dan terakhir, hidup hemat. Masyarakat Baduy memiliki hidup yang hemat yang menjadikan mereka tidak memiliki keinginan untuk mengonsumsi banyak. Yang ketiga, dimensi keterampilan lokal pada suku Baduy. Yang pertama itu ada pertanian. Masyarakat Baduy memiliki keterampilan dalam pertanian seperti menanam padi, kelapa, dan sayur-sayuran. Kemudian ada peternakan. Masyarakat Baduy memiliki keterampilan dalam peternakan seperti menanamkan sapi, kambing, dan burung. Kemudian ketiga, pembuatan barang tradisional. Masyarakat Baduy memiliki keterampilan dalam pembuatan barang tradisional seperti membuat kerajinan dari bambu, kayu, dan batu. Adapun
Pembuatan makanan tradisional, masyarakat Baduy memiliki keterampilan dalam pembuatan makanan tradisional seperti membuat nasi uduk, lontong, dan kue tradisional. Kemudian pembuatan obat tradisional. Masyarakat Baduy memiliki keterampilan dalam pembuatan obat tradisional seperti membuat obat-obatan dari bahan alami. Kemudian pembuatan alat tangan, masyarakat Baduy memiliki keterampilan dalam pembuatan alat tangan seperti membuat alat pemotong, alat pemukul, dan alat penggiling. Yang terakhir, pembuatan alat rumah tangga. Masyarakat Baduy memiliki keterampilan dalam pembuatan alat rumah tangga seperti membuat alat bakar, alat cuci, dan alat pengering. Keempat, ada dimensi sumber daya lokal. Jadi yang pertama itu ada hutan. Masyarakat Baduy memiliki hutan yang digunakan untuk kebutuhan mereka, seperti bahan baku untuk membuat alat dan peralatan, serta untuk keperluan hidup tumbuhan. Kemudian ada kebun. Masyarakat Baduy memiliki kebun yang digunakan untuk pertanian, seperti menanam padi, kelapa, dan sayur-sayuran. Kemudian sumber air. Masyarakat Baduy memiliki sumber air yang digunakan untuk kebutuhan hidup seperti untuk mencuci, memasak, dan mengolah makanan. Kemudian ada lahan pertanian. Masyarakat Baduy memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk pertanian seperti menanam padi, kelapa, dan sayur-sayuran. Kemudian yang terakhir permukiman. Masyarakat Baduy memiliki permukiman yang digunakan untuk tempat tinggal mereka seperti rumah, kamar mandi, dan tempat berkumpul. Kemudian yang kelima ada dimensi mekanisme pengambilan keputusan suku Baduy. Jadi mekanismenya itu terletak pada pemerintahan lokal mereka yang disebut suku. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Setiap tahapan perladangan diatur oleh ketentuan adat yang wajib ditaati. Jadi jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan. Oke, yang terakhir yaitu dimensi solidaritas kelompok lokal suku Baduy. Jadi terletak pada pemerintahan lokal mereka yang disebut suku. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Setiap tahapan perladangan diatur oleh ketentuan adat yang wajib ditaati. Jadi jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.